Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Selamat datang kembali di channel Sigit Sunaryo. Baik, kali ini saya akan memberikan informasi sekitar dunia pendidikan, yaitu tentang alur seleksi CPNS dan P3K tahun 2021, yang mana untuk pendaftarannya saat ini belum ada kejelasannya. Namun bagi pelamar ataupun masyarakat yang ingin mengikuti seleksi CPNS maupun P3K tahun ini, ada baiknya memperhatikan alur seleksi CPNS dan P3K berikut ini. Tapi sebelum melanjutkan, jangan lupa ya teman-teman, mohon dukungannya ya dengan cara like, subscribe, dan klik tanda loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video saya selanjutnya. Dan saya doakan agar teman-teman semuanya tahun ini sukses ya, dan lulus CPNS maupun P3K. Amin. Baik teman-teman, selamat menyaksikan. Ya, baik teman-teman, untuk alur seleksi ini ada terbagi tiga ya, yakni untuk CPNS, kemudian P3K guru, dan P3K non guru. Baiklah, untuk yang pertama saya akan memberikan informasi mengenai alur seleksi buat pelamar CPNS. Ya, yang pertama itu adalah daftar akun. Seperti tahun-tahun sebelumnya ya, cara daftarnya itu sama saja ya. Yang pertama itu pelamar mengakses portal SSCASN di https://sscisn.bkn.go.id. Selanjutnya membuat akun SSCASN, kemudian login menggunakan akun tersebut. Setelah itu lengkapi biodata dan unggah swafoto berupa KTP ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Terus yang kedua adalah daftar formasi, yakni pilih jenis seleksi, pilih formasi, unggah dokumen, cek resume dan akhiri pendaftaran, kemudian cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Langkah ketiga yaitu seleksi administrasi, yaitu panitia memverifikasi data pelamar. Panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Setelah itu panitia mengumumkan hasil sanggahannya. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus melakukan cetak kartu ujian. Langkah keempat, seleksi kompetensi dasar. Pelamar melaksanakan ujian seleksi kompetensi dasar. Lanjut, panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi dasar. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi dasar. Selanjutnya panitia mengumumkan hasil sanggah. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus dapat melanjutkan proses ke tahap ujian seleksi kompetensi bidang atau SKB. Langkah yang kelima yakni seleksi kompetensi bidang. Pelamar melaksanakan ujian seleksi kompetensi bidang atau SKB. Panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi bidang. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi bidang. Langkah keenam, pengumuman kelulusan. Panitia mengumumkan hasil sanggah seleksi kompetensi bidang. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat.
Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Nah, itu adalah untuk alur seleksi CPNS. Berikutnya adalah alur seleksi untuk P3K guru. Ya, untuk pertama itu sama dengan cara daftarnya akun CPNS, yaitu pertama pelamar mengakses portal SSCASN di http://sscsn.bkn.go.id, kemudian buat akun. Setelah itu login ke akun SSCASN yang telah dibuat, kemudian lengkapi biodata dan unggah swafoto. Yang kedua adalah daftar formasi. Pilih jenis seleksi, pilih formasi jika kolom formasi kosong. Lengkapi data dapodik dan atau THK2. THK2 itu tenaga honorer kategori 2, serta data pendidikan. Jika data pendidikan kosong, maka lengkapi format pada link yang tersedia. Selanjutnya unggah dokumen, kemudian cek resume dan akhiri pendaftaran. Setelah itu cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Yang ketiga adalah seleksi administrasi. Panitia memverifikasi data pelamar. Kemudian panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Kemudian panitia mengumumkan hasil sanggah. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus dan masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama melakukan cetak kartu ujian. Yang keempat, seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Pelamar yang masuk pada ujian kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis. Panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Kelima, seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua memilih formasi. Pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama yang telah memilih formasi melakukan cetak kartu ujian. Pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Next, seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua memilih formasi. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Ketujuh, optimalisasi formasi. Di sini ada penegasan jika kebutuhan formasi belum terpenuhi. Panitia merangking nilai pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi teknis. Berarti dari 3 kesempatan diberikan perangkingan nilai. Nah, seperti begitu.
Kemudian panitia mengumumkan hasil optimalisasi formasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil optimalisasi formasi. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Terakhir, pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan seperti sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, alur seleksi P3K non-guru. Yang pertama, seperti biasa, daftar akun, yaitu di sscisn.bkn.go.id, kemudian login, kemudian lengkapi biodata dan unggah swafoto. Yang kedua, daftar formasi. Ya, pilih jenis seleksi, pilih formasi, unggah dokumen, cek resume dan akhiri pendaftaran, dan cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Ketiga, seleksi administrasi. Panitia memverifikasi data pelamar. Panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan cetak kartu ujian. Ya, ini seperti penerimaan CPNS ya, atau seleksi CPNS. Yang keempat, seleksi kompetensi teknis, yaitu pelamar melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis. Setelah itu panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi teknis. Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis. Terakhir, kelima, pengumuman kelulusan. Panitia mengumumkan hasil sanggah seleksi kompetensi bidang atau SKB. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Nah, demikianlah alur seleksi CPNS dan P3K baik guru maupun non-guru tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.